Halo, selamat datang di podcast ASN Berakhlak dengan saya Indra Kurniadi, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber bernama Mbak Siti Julfa. Halo Mbak Siti, perkenalan. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, saya Siti Zulfa, CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Hari ini kita mau membahas apa ya Mas ya? Nah, hari ini kan kita sebagai ASN kita harus punya satu pedoman. Nah, kebetulan Pak Jokowi pada tanggal 17 Juli 2021 itu meluncurkan satu core value ASN yang diberi slogan itu berakhlak. Nah, dari Mbak Sitinya kira-kira apa sih core value berakhlak ini? Core value berakhlak itu menurut saya ya sikap dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN ya. Sedangkan kalau misalnya berakhlak itu sebenarnya merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun sikap-sikap dari berakhlak itu diharapkan mampu kita terapkan di lingkungan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Oh, berarti core value ini dipakai sebagai panduan perilaku ASN ke depannya menjalankan tugasnya. Oh, oke, ya. Oke, mengenai core value berakhlak ini, ada nih fenomena yang baru-baru lagi hits. Nah, yang kejadiannya baru tahun ini sih. Nah, kira-kira apa kejadiannya? Kita simak video berikut ini. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyebut ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang mengundurkan diri akan dikenakan sanksi lain selain denda puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sanksi itu meliputi masuk ke dalam blacklist sehingga tidak bisa mengikuti proses rekrutmen CPNS di periode berikutnya. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN Satya Pratama menjelaskan alasan mereka memilih mundur dari instansinya masing-masing. Menurutnya, 105 CPNS yang mengundurkan diri ini merasa gajinya terlalu kecil dan kehilangan motivasi untuk menjadi PNS. Menanggapi hal itu, ia menyebut seharusnya mereka lebih bijak dengan memeriksa segala informasi terlebih dahulu mengenai posisi yang dilamar saat proses rekrutmen. Dalam fenomena pengunduran diri ini, Kementerian Perhubungan menjadi instansi yang paling banyak ditinggalkan para CPNS, yakni 11 orang. BKN mencatat total peserta yang lulus CPNS 2021 mencapai 112.514 orang, namun 105 diantaranya mengundurkan diri. Oke, Mbak Siti, udah setelah melihat tayangan berita yang tadi, seperti kita tahu fenomena banyaknya CPNS yang mengundurkan diri untuk penerimaan tahun ini. Nah, bagaimana tanggapan dari Mbak Siti? Kalau misalnya tanggapan saya sebagai CPNS sebelumnya kita harus jadi smart ASN ya. Kita tuh harus riset dulu. Sebenarnya jadi CPNS itu kan karena kebanyakan alasannya mereka mengundurkan diri karena gaji yang rendah. Seharusnya kan mereka sudah melakukan riset terlebih dahulu. Kalau misalnya memang PNS itu gajinya tuh sebesar ini, tunjangannya sebesar ini, dan lagi tujuan sebenarnya jadi CPNS itu awalnya seperti apa sih? Bukannya kita menjadi CPNS
dan nantinya menjadi ASN itu tujuannya untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa yang berkaitan dengan nilai-nilai core values dari ASN itu sendiri, yaitu berakhlak, terutama berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan. Sedangkan dalam Undang-Undang PNS pasal 10 sudah tertera jelas ya bahwa PNS itu fungsinya sebagai pelayan publik dan juga nantinya memberi pelayanan kepada publik. Jadi sebenarnya sih fenomena seperti itu sangat disayangkan. Dari awalnya kita niatnya tuh seperti apa? Kalau memang kita tujuannya demi negara, bangsa, ya sudah kita lanjutkan saja walaupun mungkin timbal balik dari gaji yang kita terima memang tidak berapa, tapi kan jangan pikir ke arah sananya. Nanti kita akan pasti dapat balasan-balasan dari tindakan-tindakan kita, pengorbanan kita. Menurut saya sih seperti itu, Mas. Ya, saya setuju juga sih dengan Mbak Siti. Terutama kan pemerintah sekarang udah menggalakkan core value tuh. Core value yang pertama, yang paling utama itu ada berorientasi pelayanan. Jadi menurut saya sih mungkin kedepannya di penerimaan CPNS untuk tahun-tahun berikutnya mungkin harus memasukkan agenda core value ini ke penerimaan ya. Menurut saya sih karena supaya pendaftar ini tahu bahwa tujuan menjadi ASN itu apa gitu. Ya, Betul. itu menurut saya sih yang secara Iya. garis besar saya setuju dengan yang dibilang Mbak Siti. Oke. Oke Mbak Siti, ya, ada satu lagi isu fenomena yang cukup mengejutkan. Nah, kita lihat dulu tayangan video yang satu lagi. Lili Pintauli Siregar menjabat selama hampir 3 tahun menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikabarkan bahwa ia telah mengundurkan diri dan mengirim surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Presiden pun telah menandatangani surat tersebut. Selama masa jabatannya, Lili kerap berurusan dengan Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukannya. Berikut ini deretan skandal Lili Pintauli Siregar. Dalam kasus ini, Lili dilaporkan atas dugaan menerima gratifikasi dari badan usaha milik negara. Ia juga dilaporkan mendapat fasilitas mewah menonton MotoGP mulai 18 hingga 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona Eret. Selain itu, Lili dan keluarganya disebut menerima tiket dan akomodasi hotel dengan total nilai sekitar 90 juta rupiah dari Pertamina. Lili dilaporkan oleh mantan Kepala Satgas Penyidikan KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata. Terkait pelaporannya, Lili dinilai mengintervensi dalam penanganan kasus di Labuhan Batu Utara atau Labura. Dia diminta untuk mempercepat penahanan Khairuddin Syah Sitorus. Dewas KPK menilai tujuan penahanan itu untuk menjatuhkan suara anak Khairuddin yang ikut dalam Pilkada Labura 2020 silam. Lili juga terbukti melakukan pelanggaran etik lain, yakni melakukan pembohongan publik terkait dengan konferensi pers pada 30 April 2021 silam. Dalam jumpa pers, Lili saat itu menyangkal telah berkomunikasi dengan pihak yang tengah berperkara di KPK, yakni ex-wali kota Tanjung Balai M. Syahrial.
Nah, Mbak Siti udah melihat yang tadi ya, tampilan yang tadi, berita mengenai kontroversi Lili Pintauli. Nah, Lili Pintauli seperti yang kita tahu mempunyai jabatan yang cukup tinggi di lembaga KPK yang notabene-nya yang memberantas korupsi. Tapi ternyata dia juga tersangkut di kasus korupsi. Nah, pendapat Mbak Siti ini gimana tentang kasus ini? Kalau mengenai kasus tersebut sebenarnya miris ya Mas ya, karena kalau kita dengar kata-kata KPK pasti kalau sebagai CPNS kita dulu belajar modul itu, kalau misalnya buka modul akuntabel itu selalu kaitannya dengan KPK, keterbukaan, tanggung jawab pada tugas, berdedikasi, jujur, disiplin, intinya kan seperti itu kan akuntabel. Cuman setelah ada kasus ini kok bisa institusi yang sebenarnya sangat berkaitan erat dengan akuntabel malah orang-orang di dalamnya berperilaku seperti itu. Maksud saya seperti yang kita ketahui, beli itu sebelumnya dia pernah gratifikasi yang di Mandalika itu, terus berdasarkan berita tadi ada hubungan publik, kewenangan, jabatan, itu kan sebenarnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai akuntabel, jadi sangat disayangkan sekali. Sedangkan beliau melakukan itu nggak 1-2 kali, setelah mendapat satu kasus terus mendapatkan sidang kode etik dari Dewas KPK, tetapi hukuman yang beliau terima itu tidak seberapa. Jadi kayak tidak ada jerahnya, beliau selalu melakukan berkali-kali. Menurut saya jika hal tersebut dibiarkan, bagaimana opini publik, opini masyarakat terhadap KPK? Mereka pasti akan kehilangan kepercayaan, dan tentunya nanti jangan-jangan masyarakat berpikir KPK aja yang ada di garda terdepan sebagai penggiat pemberantas korupsi aja seperti itu, bagaimana institusi pemerintah lainnya. Jangan sampai nanti ke depannya kita sebagai ASN tidak dapat dipercaya oleh masyarakat. Itu sih hal-hal yang menurut saya penting. Menurut Mas Indra bagaimana? Ya, setuju sih. Kalau instansi yang dituntut akuntabel seperti KPK aja udah melakukan korupsi, gimana lagi kita instansi yang tidak mengawasi itu, ya lebih tidak dipercaya takutnya ke depannya. Sementara kita bersinggungan langsung dengan masyarakat, pelayanan masyarakat. Beda dengan instansi KPK yang tidak langsung melayani masyarakat ya. Makanya menurut saya sih ini satu isu yang sangat bahaya sih kalau tidak segera diberantas. Nah, makanya pentingnya core ASN berakhlak itu seperti itu. Ya, di sini akuntabel itu sangat penting. Menurut saya sih itu. Jadi benar sekali. Jangan sampai masyarakat akhirnya tidak percaya lagi sama ASN. Dan nanti kalau misalnya masyarakat tidak percaya lagi sama ASN, bagaimana pemerintah menjalankan menjalankan apa ya Mas? Ya, menjalankan pemerintahan, kan pemerintahan tetap butuh kepercayaan dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah tidak percaya ke pemerintahan, imbas yang paling pertama adalah pembayaran pajaknya. Itu udah pasti. Penerimaan negara juga berkurang. Jadi imbas dari satu hal kecil akan berefek ke yang lain-lain sih. Nah, efeknya juga ya kesejahteraan masyarakat juga ini terganggu jadinya. Ya. Ya. Oke. Saya kira cukup kita pembahasan hari ini, cukup
cukup dalam, cukup menyentuh isu-isu sangat strategis. Jadi saya tutup podcast ini. Terima kasih Mbak Siti sudah bersedia Mas Indra. menghadiri podcast ini dan membahas isu tentang ini. Ya, kita ketemu di lain waktu. Sampai jumpa di podcast ASN Berakhlak. Dadah. Bye.